Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faraid atau pembagian warisan menurut Islam. Baik, sebelum kita awali pada pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa, dengan mengawali dengan bacaan basmalah ini, kita dapat dimudahkan dalam memahami serta dapat mengambil hikmah dari pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Menurut istilah, faraid adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Maka dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan mawaris adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sedangkan istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Faraid sendiri ya disebut dengan ilmu mawaris, diambil dari kata lafadz faridah yang oleh ulama Faradion bermakna dengan lafadz mafrudah, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi disebut dengan ilmu faraid karena dalam bagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak berhak, serta jumlah kadarnya yang akan diterima oleh ahli waris juga telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan dalam Islam tentang ahli waris. Di sini ada beberapa sebab seorang dapat menerima harta warisan. Yang pertama adalah adanya pertalian darah dengan yang meninggal atau si mayit, baik pertalian ke bawah, ke atas, dan ke bawah, serta ke atas dan ke samping. Sedangkan sebab yang kedua adalah adanya hubungan pernikahan, yaitu antara suami dan istri. Sedangkan sebab yang ketiga adanya pertalian agama. Semisal jika seseorang hidup sebatang kara lalu meninggal, harta warisnya masuk kepada Baitul Mal. Sedangkan sebab yang keempat adalah karena memerdekakan budak atau walak. Ya, walaupun pada saat ini sudah tidak ada ya, budak perbudakan sudah tidak ada karena sudah dihapuskan. Sedangkan dalil atau dasar tentang ahli waris itu terdapat di surat An-Nisa ayat 7 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan di Quran surat An-Nisa ada penentuan bagian-bagian atau jumlah kadar yang akan diterima oleh para ahli waris tersebut, yaitu bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsan ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu
wali abawaihi likulli wahidin minhumma as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Yang artinya adalah Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka mereka bagiannya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hasil tadabbur dari Quran surat An-Nisa ayat 7 dan ayat 11 tadi, yaitu hukum waris itu adalah ketentuan dan merupakan sebuah wasiat dari Allah kepada kaum muslimin. Oleh sebab itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Melakukan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah, apapun alasannya, akan mencederai keimanan kita. Karena berarti iman kita kepada Allah belum sampai kepada tingkat yakin dan ketaatan kita kepadanya belum mantap. Materi yang selanjutnya adalah sebab-sebab seorang tidak dapat menerima. Kalau tadi ada orang yang berhak menerima, yang disebut dengan ahli waris, ini ada orang-orang yang tidak berhak menerima. Yang pertama adalah seorang hamba atau budak. Allah SWT berfirman, Allah membuat perumpamaan dengan seorang budak sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap suatu apapun. Quran surat An-Nahl ayat 79. Sebab yang kedua adalah pembunuh. Itu orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta yang dibunuh. Sabda Rasulullah SAW, yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Hadis riwayat Nasa'i. Sedangkan yang ketiga itu orang yang murtad dan kafir atau keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati, murtad salah satunya. Nah, sebab yang keempat adalah perbedaan agama. Suatu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, artinya tidak mewarisi orang Islam atau orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir atas orang Islam. Hadis riwayat jamaah. Nah, untuk yang selanjutnya, dalam pembagian warisan terdapat rukun-rukun yang harus dijalani. Nah, apabila rukun ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa dilaksanakan bagian warisan tersebut. Rukun yang pertama adalah adanya orang yang meninggal, baik secara hakiki atau hukmi. Kemudian yang kedua ada harta waris atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi. Apabila orang yang meninggal tadi tidak mempunyai harta warisan, maka ya tidak bisa. Sedangkan rukun yang ketiga adanya ahli waris. Maksudnya ketika orang yang meninggalkan tadi, pada saat itu terdapat ahli waris yang masih hidup. Kemudian ada syarat-syarat tentang warisan tersebut. Nah, syarat-syarat untuk bisa dilaksanakannya pembagian warisan dalam Islam, yang pertama, matinya mawaris atau orang yang mewariskan sudah benar-benar meninggal. Nanti akan berbeda apabila orang yang akan memberikan harta
kepada orang yang masih hidup, ini bukan disebut dengan warisan. Nah, nanti bisa disebut dengan yang namanya pemberian, atau dalam bahasa fikih disebut hibah, atau bisa jadi sebagai wakaf. Nah, ini nanti pembahasan yang lain ya. Yang kedua adalah hidupnya waris atau ahli waris yang masih benar-benar hidup pada saat mewaris tadi meninggal, atau si orang yang akan memberikan warisan tadi. Kemudian yang ketiga tidak ada penghalang untuk menerima harta warisan. Apabila ada dari 4 penghalang sebagaimana disebutkan, mewaris tidak akan terjadi. Nah, mungkin sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita, karena memang waktu kita sudah habis. Semoga sedikit yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat dan membuka hasanah keilmuan kalian, dan kita bisa mengambil hikmah dari pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Bila taufiq wal hidayah, qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.